Oke, kali ini kita akan membahas pembahasan soal larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, di sini nomor 1 dibilang, percobaan pengujian larutan dengan alat uji elektrolit didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, jadi hasil ujinya terdapat pada tabel ini, dan di sini terdapat 5 larutan. Berlabelkan larutan dari A sampai larutan E. Nah, di sini dengan keterangannya ada 2 faktor, yaitu yang pertama lampu dan juga untuk gelembung pada sekitar elektrodanya. Nah, dari data di atas, tunjukkan manakah yang termasuk larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta larutan elektrolit kuat dan lemah, dan jelaskan mengapa dia termasuk dalam golongan larutan tersebut. Nah, jadi seperti yang kita udah tahu pada video sebelumnya bahwa untuk larutan elektrolit, untuk elektrolit sendiri, dia itu merupakan lampunya menyala dan juga dia itu terdapat banyak gelembung gas. Nah, sedangkan untuk elektrolit kuat, elektrolit kan dia kan terbagi menjadi 2, ada elektrolit kuat dan juga ada elektrolit lemah. Nah, untuk elektrolit kuat sendiri, dia nyala lampunya itu terang dan juga dia banyak gelembung. Nah, sedangkan untuk elektrolit lemah, dia itu bisa terang atau juga dia itu bisa redup, sedangkan dia untuk gelombangnya dia itu bisa banyak atau juga dia bisa sedikit, tergantung dengan lampunya gitu. Jika lampunya dia nyalanya terang, berarti gelembungnya sedikit. Jika lampunya nyalanya redup, berarti gelembungnya banyak, bisa kayak kebalikan gitu. Nah, sedangkan untuk non-elektrolit, berarti nyala lampunya yaitu dia tidak nyala dan gelembung yang dihasilkan juga tidak ada gitu. Jadi tidak terjadi perubahan apa-apa. Nah, berarti dari data ini kita dapat disimpulkan bahwa pada larutan A ini dia lampunya nyala dan dia banyak gelembung gas. Nah, berarti larutan A ini dia termasuk dalam elektrolit kuat, karena dia lampunya nyala dan juga dia banyak gelembung gas gitu. Nah, sedangkan untuk larutan B, dia lampunya tidak menyala tetapi dia sedikit gelembung gas, berarti dia itu lemah, karena walaupun dia tidak menyala tetapi dia memiliki sedikit gelembung gas, sehingga dia termasuk dalam elektrolit lemah gitu. Jadi yang kedua elektrolit lemah. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, larutan yang C, dia tidak menyala dan juga dia tidak ada gelembung gas. Nah, karena dia tidak menyala dan juga dia tidak ada gelembung gas atau tidak terjadi perubahan apa-apa, sehingga dia itu termasuk dalam non-elektrolit. Nah, untuk larutan yang keempat atau D, di sini lampunya tidak menyala tetapi dia memiliki sedikit gelembung gas. Berarti dia itu termasuk dalam elektrolit lemah. Nah, sedangkan untuk yang E, di sini lampunya menyala dan juga dia memiliki banyak gelembung gas. Nah, berarti dia itu termasuk dalam elektrolit kuat gitu. Elektrolit kuat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa larutan A dia merupakan elektrolit kuat dan larutan B merupakan elektrolit lemah, C non-elektrolit, dan D elektrolit lemah, sedangkan untuk yang E dia juga termasuk dalam elektrolit kuat gitu. Oke. Yang kedua, perhatikan beberapa larutan berikut. Jadi di sini terdapat 4 larutan yang dimana dia diketahui konsentrasinya dalam molaritas. Untuk BaNO32 kali 0,2 molar, untuk SrCl2 0,1, untuk C12H22O11 0,5, dan untuk CH3COONA sebanyak 0,1 molar. Nah, yang jadi pertanyaannya ialah, berdasarkan data tersebut, urutkan larutan dengan kekuatan daya hantar listrik dari yang paling lemah adalah. Jadi ini disuruh untuk mengurutkan dari yang paling lemah sampai ke yang paling kuat gitu. Nah, jadi yang kita ketahui bahwa urutan kekuatan daya hantar listrik dari yang paling lemah, yaitu karena dari yang paling lemah ditanyakan, berarti dari yang paling lemah yaitu non-elektrolit, baru setelah itu elektrolit lemah, dan yang paling kuat ialah pastinya elektrolit kuat. Nah, yang jadi pertanyaannya, gimana caranya kita menentukan bahwa 4 senyawa ini
dia termasuk dalam golongan non-elektrolit, elektrolit lemah maupun elektrolit kuat. Nah, karena di sini diketahuinya ialah jumlah dalam molaritas, sehingga kita juga mengetahui bahwa daya hantar listrik suatu larutan dipengaruhi oleh konsentrasi, jumlah ion, dan jenis zat terlarut. Sehingga cara menyelesaikannya ialah kita harus menguraikan dari masing-masing senyawa yang ada gitu. Nah, jadi BaNO3 2 kali jika diuraikan, dia kan pastinya menghasilkan Ba2 plus ditambah dengan 2NO3 minus. Nah, jadi langkah pertama kita harus menguraikan masing-masing senyawa untuk mendapatkan jumlah ion tersebut. Nah, jadi untuk BaNO3 2 kali, dia jika diuraikan dia menghasilkan Ba2 plus ditambah 2NO3 minus. Nah, maka jumlah ion pada BaNO3 2 kali itu dia sebanyak, di sini kan 1, koefisiennya 1 dikali dengan jumlah ionnya 2, berarti dapatnya yaitu 2. Nah, setelah itu untuk jumlah dari ion NO3 di sini ialah 1 kan. 1 di sini emang minus, tetapi jumlahnya hanya jumlah ion keseluruhan. Jadi jumlah ion positif 2 ditambah dengan jumlah ion ini 1, berarti jumlah ionnya itu sebanyak 3. Jadi 2 ditambah 1 kan 3. Nah, untuk selanjutnya untuk SrCl2 berarti jika diuraikan dia menjadi Sr2 plus dan juga ditambah dengan 2Cl minus. Nah, jumlah ionnya berarti di sini ionnya minus 1 dan juga di sini Sr2 plus. Berarti 2 plus juga, berarti ionnya berjumlah 3. Nah, untuk C12H22O11 dia akan merupakan larutan non-elektrolit, sehingga C12H22O11 dia tidak dapat terurai, sehingga dia itu tidak dapat menghasilkan ion, sehingga N-nya itu sama dengan 0 atau tidak ada gitu. Nah, selanjutnya untuk CH3COONa dia akan merupakan elektrolit lemah, atau dia itu dapat terionisasi tetapi hanya dapat terionisasi sebagian, sehingga CH jika diuraikan dia menjadi CH3COO minus ditambah dengan Na plus. Nah, di sini ionnya berarti jumlah ionnya di sini kan ion minus 1 dan juga ion plus di sini 1, sehingga N-nya yaitu berjumlah 2. Nah, setelah mendapatkan jumlah ion dari masing-masing senyawa tadi, setelah itu kita mencari jumlah ion dan jumlah molaritas di sini. Jadi kita mengalihkan hasil antara jumlah ion dan juga molaritas di sini, dan jika hasil yang terkecil berarti dia yang merupakan yang paling lemah, tetapi ingat bahwa non-elektrolit juga dia yang merupakan yang paling lemah. Berarti yang pertama untuk larutan BaNO3 2 kali, berarti N-nya kan yang tadi 3. Di sini tulisnya aja 1 untuk larutan yang pertama, berarti untuk Ba2 plus di sini kan N-nya 3, berarti 3 dikali dengan 0,2. Nah, 3 dikali 0,2 kan 0,6. Jadi jumlahnya yaitu 0,6. Selanjutnya untuk larutan kedua kan yang tadi N-nya yaitu 3. Berarti sama 3 dikali dengan 0,1. Di sini kan 0,1. Dapatnya 0,3. Nah, selanjutnya untuk larutan yang ketiga. Untuk larutan yang ketiga ini dia udah termasuk dalam golongan non-elektrolit, sehingga dia otomatis udah yang paling lemah gitu. Nah, selanjutnya untuk larutan keempat. Untuk larutan keempat di sini kan yang tadi jumlah ionnya yaitu 2. Jadinya 2 dikali dengan 0,1, yakni dapatnya yaitu 0,2. Nah, jadi urutannya yaitu berdasarkan dari yang paling lemah. Yang paling lemah kan yang tadi kan yang termasuk dalam golongan non-elektrolit. Non-elektrolit berarti yang paling lemah ialah nomor 3. Hapus saja di sini. Berarti nomor 3 yang paling lemah. Setelah itu jumlah hasil perkalian yang tadi terdapat pada 0,2. Berarti 0,2 ini terdapat pada nomor 4. Berarti 3, 4
Setelah itu 0,3. 0,3 itu nomor 2. Setelah itu 0,6 yang paling kuat terdapat pada nomor 1. Jadi jawabannya yaitu 3, 4, 2, 1. Itu. Selanjutnya nomor 3. Suatu larutan jika diuji dengan alat penguji elektrolit menunjukkan adanya nyala lampu yang terang dan timbulnya gelembung gas. Larutan tersebut kemungkinan merupakan campuran. Nah, jadi di sini kata kuncinya berada pada adanya nyala lampu yang terang. Jadi nyala lampunya terang. Nyala lampu yang terang dan juga dia terdapat gelembung gas gitu. Nah, berarti ciri-ciri dari yang memiliki nyala lampu terang dan juga memiliki gelembung itu kan dia akan termasuk pada larutan elektrolit kuat. Nah, karena dia termasuk dalam elektrolit kuat, berarti kita tinggal melihat pada option campuran antara pelarut dan zat terlarut yang mana yang termasuk dalam elektrolit kuat gitu. Nah, di sini untuk gula dan air, kita tahu bahwa gula itu dia merupakan non-elektrolit. Setelah itu urea juga merupakan non-elektrolit dan juga sirup juga non-elektrolit. Nah, asam cuka dia di sini termasuk elektrolit lemah. Oke, berarti jawabannya yaitu di E, garam dapur dan air. Di mana garam dapur ini kan dia jika pada praktikum larutan elektrolit, maka larutan yang dihasilkan dia memiliki nyala lampunya terang dan juga dia memiliki banyaknya timbul gelembung gas gitu. Dikarenakan NaCl atau garam dapur dia termasuk dalam larutan elektrolit kuat. Nah, jadi sekian untuk pembahasan soal dari larutan non-elektrolit dan juga elektrolit.